Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Materi bahasan surat An-Nahl ayat 30, 31, 32. Tapi satu ayat dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khair lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Wakila dan ditanyakan lilladzina taqau kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Qalu mereka berkata, khairon kebaikan, lilladzina ahsanu bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, bihadihi dunia hasanah, di dunia ini hasanah kebaikan, waladarul akhirati dan sungguh negeri akhirat khairun lebih baik, wala ni'ma darul muttaqin sungguh bagus sekali negeri bagi orang-orang yang bertakwa, tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita dapatkan dalam kenyataan secara garis besar kita bagi dua tanggapan. Kalau orang-orang kafir menyatakan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka tidak menjawab khair. Malah ada yang mengatakan agama itu kebohongan, Quran itu kebohongan, hanya cerita-cerita lama, agama itu penyiksaan. Nah begitu, agama itu hanya khayalan saja. Sudah muncul lagi orang yang berani ngomong begitu. Ya, wajar karena tidak beriman kepada Allah. Tetapi orang yang beriman, orang yang bertakwa menyatakan khair. Apa khairon itu? Satu, rahmatan, rahmat. Ada rahmat secara umum, semua makhluk kebagian. Manusia kafir pun kebagian. Contohnya udara. Cuma orang tidak berpikir siapa manusia yang bisa menciptakan udara yang diperlukan untuk bernapas. Jadi menjelekan agama, kufur kepada Allah, padahal dia sedang bernapas dengan udara dari Allah. Itu kan keburukan itu. Makanya dalam Quran ayat lain dinyatakan lakanud, manusia itu sangat tidak berterima kasih, memungkiri nikmat Allah padahal dia sedang menikmati nikmat. Nah satu, bari ngarenghap ngomong goreng, bari ngarenghap ngago goreng Allah. Itu napasnya dari mana? Ya, kalau ibu ke rumah sakit itu kan banyak yang dirawat di rumah sakit harus dibantu dengan oksigen, selang karena irung, nambaham. 1 minggu saja di rumah sakit berapa tuh biayanya? Sementara sekarang kita begitu bebas bernapas. Masihkah mau membantah kebaikan dari Allah? 1, 2, yang kita makan setiap hari dari buah-buahan, dedaunan, ada tidak manusia yang bisa menciptakan itu? Ieu mah daun sampe we, aya henteu jelema nu bisa nyiptakeun daun sampe.
Nah gitu ya. Tidak ada yang tidak berguna, Bu. Daun sampe nu garing teh boda teh berguna. Bersihan tuluy we keuman ku cai uyah. Make tarigu tuluy digoreng tuh. Jadi gorengan daun sampe. Raos cenah Ustad teuing. Nah, enggak ada yang tidak berguna. Pantaskah mengingkari? Dua tuh. Ketiga, manusia berlalu lalang menggunakan jalan. Ada tidak makhluk yang kuasa menciptakan bumi? Bisa ditempati, bisa dijadikan jalan, sarana untuk menunjang keperluan? Tidak ada. Nah gitu. Anehnya manusia membantah semua itu, padahal kenyataannya tidak ada yang bisa kecuali Allah. Itu rahmatan secara umum oleh Allah diberi, najan kupur oge. Nah gitu. Nah sekarang ada rahmatan yang khusus. Nah inilah orang yang beriman diberi oleh Allah rahmatan yang khusus, yaitu Al-Quran. Yang lain tidak mau menerima, ia mau menerima. Maka dengan Al-Quran itu di situ jelas arah hidup, jelas nilainya. Saya barusan juga menyampaikan contoh. Kita makan tiap hari, dihitung gizi, vitamin, tiap makan begitu. Tapi kenyataan beki kolot lain beki kuat. Tapi kalau beki reyot, padahal makan tiap hari. Ya, ibu pakai alat kecantikan berapa? Dihitung 3 dis nepi ka ayeuna jigana geus miliaran tah. Tapi beki kolot lain beki geulis. Kenyataan itu kan sunatullah tidak bisa dibantah. Lalu apa sih nilai yang diharapkan dari makan itu? Nah inilah rahmatun dari Allah, ini nilai yang sebenarnya. Jadi contoh saya sering sampaikan, makan yang halal, makan dengan tangan kanan. Sebelum makan baca bismillah, setelah makan baca, karena kita punya nilai yang pasti ukhrawi. Makanya sebentar, makanya tidak lama, tapi nilainya abadi. Nah di orang kafir tidak ada ini. Ini rahmatun, ini yang harus dijaga. Tidak ada kasih sayang Allah dalam bentuk arahan dan petunjuk pada nilai-nilai yang hakiki. Karena itu bukan jumlah dan kualitas makanan, tetapi terserah menerima tidak rahmat Allah ini, yaitu iman. Nah gitu, mual kukulutus mual lah. Tapi kaki cenah nasibnya dahar jeung bala-bala tuh, ada pikiran salah tuh Pak. Dunia ini Pak. Coba kalau pakai iman dengan pikiran yang jelas gitu Pak, alhamdulillah. Rizki dari Allah, ada nasi, kan kita tidak bisa menciptakan beras. Oleh Allah disediakan. Ayam kol kita tidak bisa menciptakannya. Aya toge dina bala-bala teh. Aya cengek, aya bawang daun, aya surawung, berapa macam itu. Nah, begitu. Kalaulah dipandang itu rendah, tapi nilai di Allah itu sangat tinggi. Betapa bodohnya nilai yang tinggi di Allah dirusak dengan sikap yang salah. Nah gitu. Rasul pulang ke rumah nanyakan ada makanan, ada roti kering, iya, dah beres. Kenapa? Iya roti keringnya nggak berapa, tapi nilainya jangan dirusak itu. Tak gitu Pak. Diasongan dahar jeung bala-bala teh menuju ngambek. Nu kieu diasongkeun ka salaki tuh. Sudah mulai Pak rusak ini nilai. Cek ibu teh pan eueuh deui duitna, keur ambek teh tara eleh.
nganyuk atuh. Cek ibu teh pan boga kede hutang ke warung, kerambek mah tara eleh Pak, warung teh loba. Hancur Pak nilai. Nah, rahmatun dari Allah rusak sekarang dengan sikap seperti itu. Komo nepi ka pasea mah sare misa akorsi tuman awewe kitu mah teu ngahargaan. Pemajikan sare di kamar misa bari kukulutus. Awas ya mulai pangabutuh. Kamu riweuh hirup teh Pak. Nah, gitu Pak. Inilah satu. Apa yang Allah turunkan rahmatun. Di sini Quran memberikan arahan dengan jelas. Sehingga kita tidak lagi mencari-cari nilai-nilai yang luhur itu. Oleh Allah sudah disiapkan. Satu rahmatun. Kedua, rahmatun dari Allah. Langkah-langkah kita itu jelas kemana? Itu kan mahal. Tanpa agama, walaupun pintar, tapi tidak jelas kemana arah hidup ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan fi tughyanihim ya'mahun. Tersesat dalam kebingungan. Itu kan hakikatnya begitu. Manusia tidak beragama. Ini mau kemana ini? Nah, rahmat Allah mengarahkan. Ini tujuannya. Makanya jelas langkah-langkahnya itu. Tidak ngambang. Begitu ya. Ini yang harus dipelihara. Dijaga. Kemudian yang ketiga, ini karena banyak ya, yang khusus saja dulu. Yaitu ada harapan yang pasti. Saya sering menyampaikan, hidup akan terasa tenang ketika punya harapan yang pasti, jelas. Kita bekerja tenang, kita beramal tenang karena punya harapan pasti. Kenapa semangat naik ke atas gunung? Karena ada harapan di situ. Kenapa semangat untuk bekerja keras? Karena ada harapan. Tetapi itu adalah relatif. Sedangkan harapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan ini karena mengharap rahmat Allah di akhirat. Nah, begitu. Itulah kasih sayang Allah. Dengan tiga saja silakan bandingkan dengan yang tidak beragama. Itu akan jauh sekali. Karena itu nilai hidup orang-orang yang beriman tentu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Yang kedua yang diturunkan oleh Allah itu barokah. Barokah. Apa artinya usaha maju jika kehilangan barokah? Apa artinya kekayaan bisa diungkap jika kehilangan barokahnya? Kau mau kita ke rumah miskin sama barokah bekiripu. Nah ini ya. Apa barokah itu? Subutul khairil ilahiyyi bisyai. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Baju ini ada barokah tidak ya terserah, ada kebaikannya tidak. Walaupun harga mahal seringkali kehilangan barokah, malah jadi adab dari pakaian itu. Mahal harga nama ngan katingali kelek dua nana nih. Aya nu ngaplek teh nih. Aya nu katingali kelek sabelah. Awewe mun riweuh pisan. Perempuan itu. Paman saya almarhum lugu sekali. Lugu itu. Kalau jualan seminggu habis, minta lagi modal. Jualan bajigur, nu boga 1000 sagelas, nu boga 2000 sagelas kitu we eta mah. Tereh payuna teh beak, kan beak jeung modalna. Iya. Nih naik angkot. Nah, kelihatan ada perempuan yang lagi jalan gitu.
anu make baju nanti anu potongan anu dibelah gigir nanti nih nggak tahu apalah namanya kekeh rek turun rek ngabejaan itu soek cenah acukna cekel we lain soek model mode juga eta mah ya gitu ya. Tapi kehilangan barokah dari pakaian itu padahal harganya mahal. Bukan sekedar hilang barokah tapi malah kesananya menjadi azab. Kan dia tanya, ada tidak barokahnya pakaian ini? Nah gitu. Ada tidak barokahnya rumah ini? Karena tidak sedikit rumah yang dibangun dengan biaya besar tapi kehilangan barokahnya. Jadi apa yang Allah turunkan barokah, subutul khairil ilahiyyi bisyai'i. Karena itu hendaklah kita ya jangan sampai kehilangan barokah. Apa yang menghilangkan barokah Allah itu? Kemaksiatan. Itu. Segala kemaksiatan itu akan menghilangkan barokah Allah. Untuk menjaga barokah ini hendaklah perhatikan apa ngomong berbarokah tidak, ya tinggal itu aja ukurannya. Apakah maksiat tidak itu ngomong, apakah berjalan itu barokah tidak, tinggal periksa saja. Maksiat tidak, nah begitulah. Dan barokah ini sangat diperlukan. Kenapa? Sebab barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menempatkan orang dalam hidup yang tenang. Banyak sedikit bukan itu barokah ada tidak, ini aja. Ketika ada barokahnya maka hidup menjadi tenang. Itu riweuh. Ya. Kemudian juga lebih utama lagi dalam perjalanan hidup 24 jam lah kalau di kita, tinggal kita introspeksi dari waktu-waktu itu kira-kira yang berbarokahnya kalau kita secara khusus. Makanya diatur sholat ini subuh sudah ada, duhur, asar, maghrib, isya, supaya teraping ini semuanya. Tersirat doa dari Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika, laka dan ala. Artinya segala aktivitas hidup jangan sampai kehilangan kebaikannya. Segala aktivitas hidup jangan sampai hilang nilai baiknya. Itu. Yang ketiga, kebaikan dalam arti hasanah itu dari Allah itu, yaitu arahan, tuntunan sehingga hidup itu bernilai baik menurut agama. Sebab ada nilai baik yang relatif menurut manusia. Kalau seorang hormat kepada orang tua, jika ada rezekinya selalu memberi kepada orang tua, itu baik kan? Tapi dia tidak beriman kepada Allah atau beragama yang lain lah, pauna Kristen, apakah jadi kebaikan? Tidak. Hanya kebaikan dunia, tapi tidak meningkat menjadi kebaikan ukhrawi. Begitu. Kita kan diarahkan mesti fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah itu. Ada seorang istri begitu khidmat kepada suaminya, hormat kepada suaminya. Kalau mau berangkat dijajab dengan senyum, dengan doa, mudah-mudahan selamat, lancar pekerjaan, kembali selamat. Ketika suami datang langsung dijemput,
Itu kantongnya, tasnya dibawakan oleh istrinya. Lalu duduk di kursi, istrinya bilang, mau istirahat dulu, mau makan, mau mandi. Nah gitu. Sepatunya dilaan oleh istrinya, kaos kakinya gitu. Hari di dia aya nu kitu. Iya. Saya juga percayalah. Ibu-ibu di sini kan kalau suami pulang disambut dengan senyum. Kalau tanggal 1. Lagi makan suaminya, ia tidak jauh dari situ, marengan, ya gitu. Sampai ada ikan itu dipanglaankeun cucukna. Itu kan, wah iya mah jauh lah di dia mah. Pertanyaannya, itu kebaikan? Itu kebaikan, begitu. Tetapi apakah kebaikan ini bernilai agama? Tidak. Ternyata yang melakukan ini perempuan bukan mukminat. Yang Kristen itu, tapi bager. Nah, jadi kebaikan duniawi. Sedangkan Allah menurunkan tuntunan kebaikan dunia dan fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, begitu. Ada sesuatu yang tidak ada di situ. Apa? Iman itu yang menjadi penyelamat amal tidak ada. Ya, dasarnya itu. Limanit taba'ahu amana bihi. Karena itu kalau saya baca penjelasan ini, apa yang Allah turunkan rahmatun, yaitu Quran yang mencakup tuntunan untuk hidup manusia, aktivitas hidup manusia apapun dan kapanpun, di situ sudah ada arahannya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman menganggap bahwa Quran itu adalah kebohongan. Nah, ini perlu sebagai bukti apakah Quran itu benar atau bohong. Satu, dalam Quran surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Jika kamu ragu-ragu terhadap Quran yang diturunkan pada hambaku, sok buatlah satu surat. Sampai sekarang tidak ada. Tuh, satu. Kedua, surat Hud. Di surat Hud ayat 11-12 lah kemungkinan di sana. Failam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Jika mereka tidak bisa membuktikan membuat Al-Quran baik sesurat, 2 surat sampai 10 surat pamannya, ketahuilah bahwa tiada lain Quran diturunkan bi ilmillah, dengan ilmu Allah yang maha pintar. Manusia tidak akan sampai bisa membuat itu. Sampai sekarang tidak ada, sampai hari kiamat juga. Dalam Quran surat Al-Baqarah sudah di situ tersirat, failam taf'alu walan. Nah, lan di situ. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, walan, dan tidak akan bisa. Jadi sampai hari kiamat dengan data-data itu apa mau masih saja diragukan Quran? Masih saja tidak percaya terhadap tuntunan Al-Quran. Nah, itu kan sebagai data saja. Bagi kita yakin Quran itu dari Allah yang maha benar, semua tuntunannya benar, itulah rahmat yang besar bagi manusia. Sehingga rahmat duniawiyah sekarang terarahkan dengan rahmat diniyah, gitu. Jadi rahmat duniawiyah sekarang terbimbing, terarahkan dengan rahmat diniyah yang bersifat agama. Karena itu wajiblah untuk mempertahankan dari upaya-upaya akan merusak.
saya pernah menyampaikan, pertama adalah ada orang yang apik memelihara bacaannya, karena salah baca salah amal nanti. Contoh Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu, bab wudu, di situ dibaca wa arjulakum. Kalau dibaca warjulakum, kaki dicuci, warjulakum ilal kabain. Tapi kalau bacanya di kasroh lamnya, wa arjulikum, itu diusap. Jadi ketika berwudu diusap kaki, bukan dicuci. Kalau membacanya wa arjulikum, sama dengan kepala diusap. Tapi kalau membaca wa arjulakum, sama dengan wajah, tangan dicuci. Jadi di sini harus ada orang-orang yang apik memperhatikan bacaan, sebab tidak sedikit atau ada upaya-upaya akan merubah ini. Kedua, juga ada yang hafal, tapi tidak semua kan. Ini nanti yang memeriksa kalau ada surat dan ayat yang tertukar atau ada penambahan atau pengurangan. Karena upaya penambahan terus ada. Seperti tadi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Nah, gitu. Itu kan ditambah. Jika kamu ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu kan. Mereka kutus Syiah ini. Nah, nanti ketahuan. Inilah kelompok yang harus ada, nanti disampaikan kepada umat, karena tidak semualah untuk hafal Quran teh komo geus kolot mah hayang nambahan sasurat wae panese. Iya, hayang nambahan tuh, tapi usaha silakanlah. Saya sering menyampaikan ya minimal atau apa 15 surat atau minimal lah, pendek-pendek. Isya 2 surat, rawatibnya 2 surat, tahajud 11, itu kan 15. Nu apal ngan 3. Iya. Ini mah hanya dorongan sajalah, tapi secara hukum sah ya. Dan 3 dapat kulhu kul biwinas kul falak. Subuh eta, lohor eta, nu wajib eta, sunat eta, tahajud ge eta we hayo. Malaikat teh seuri we. Memeh ibu salat geus ditulis. Si eta mah moal teu eta. Iya. Kemudian juga harus ada orang-orang yang memperdalam, mengkaji, mengistinbat. Ini nanti disampaikan kepada umat agar umat tidak salah beramal. Nah, kelompok ini disebut kelompok mujtahid yang mencurahkan segala kemampuan ilmu untuk mengetahui hukum yang ada dalam Quran Sunnah, nanti disampaikan kepada umat. Makanya dalam Quran surat At-Taubah diungkapkan dengan ungkapan Ta'ifah. Ta'ifah itu sekelompok kecil. Kalau dari 10, 2 atau 3. Nah, nanti disampaikan kepada umat. Jangan disembunyikan. Nah, ini dalam rangka memelihara rahmat Allah yaitu Al-Quran. Karena itu hendaklah dipelihara bacaannya. Tetapi ada ulama juga yang menyampaikan lebih utama memelihara Quran itu adalah memelihara isinya, aturannya yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk tambahan saja. Orang yang membaca Quran, mempelajari itu dapat nilai yang tinggi di sisi Allah. Khairukum, yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya lagi. Silakanlah. Mau belajar tahsinnya apa terserah, silakan.
kemudian mengajarkannya lagi. Kedua, kita dapatkan secara tersirat bahwa Quran itu nurun, cahaya. Maka rumah jangan sampai kehilangan cahaya. Secara maknawiyah, ada lampu listrik nama caraan, tapi hati poe itu. Kenapa? Karena cahaya Quran tidak ada, tidak masuk ke dalam hati. Nah, perhatikan, pelihara. Karena itu Rasul memerintahkan iqra'ul Quran fi buyutikum. Baca Quran di rumah-rumah kamu. Karena Quran itu cahaya kan. Terserah tuh mau subuh, mau siang, mau malam, terserah. Tapi jangan sampai rumah kehilangan cahaya Quran. Dan sangat berharga sekali. Sebab nanti jadi panduan hidup dengan cahaya itu. Jadi yang harapan masalah teh kayak tinggalin Al-Quran ayat itu, nah gitu aja. Ada yang mengatakan bahwa brosur segala macam ini usaha Nasrani, mengkristenkan, memurtadkan. Guru saya bilang baca Quran pan geus ngabejaan ti bareto. Quran mah walantar do ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a. Nah, ujang kakar nyawa ayeuna Quran ti bareto jang. Jadi sudah ada itu dalam Quran itu ya. Ya. Jadi itu cara memeliharanya, yaitu dengan membaca, pelihara, pertahankan cahaya Al-Quran. Ada nasihat dari seorang sahabat kepada muridnya. Perhatikan, ketahuilah, Quran itu adalah peringatan bagi kamu. Karena hidup perlu. Orang yang tidak mau menerima peringatan pasti rusak, pasti hancur, pasti celaka. Jadi peringatan itu perlu. Bagaikan rambu-rambu lalu lintas itu kan sangat diperlukan. Jika tanpa rambu-rambu dan tidak mau memperhatikan rambu-rambu, pastilah celaka orang itu. Nah di situ ada rambu-rambunya. Quran itu adalah peringatan bagi kamu. Kedua, Quran itu adalah cahaya yang menyertai hidup kamu. Jadi tidak akan sering tabrakan kalau pakai cahaya. Ketahuilah sesungguhnya Quran itu pahala bagi kamu. Jadi baca Quran itu ada pahalanya, Bu. Kesempatan ada, baca Quran lah. Saya percaya ibu-ibu di sini pan. Sakitu bari lalajo sinetron, Quran mah dicekel. Quran mah dicekel. Baca Quran itu ajrun. Nah, keempat, ketahuilah sesungguhnya Quran itu adalah wizrun, beban dosa bagi kamu. Itu terserah sikap kita. Karena itu jangan disalahgunakan. Jadikan Quran sebagai imam. Itu kan sering ini disampaikan pelajaran itu nanti di alam kubur ditanya kan, man rabbuka. Terus yang kedua, man nabiyuka. Ketiga, man imamuka. Itu kan? Iya. Saya baca dalam kitab Majmu'atut Tauhid, setiap muslim harus punya jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Bukan nanti sekarang kerhirup. Kudu boga jawaban. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, lanjutkan, apa pantas kamu mengakui Allah sebagai Tuhan, musyrik ngeri ya? Nah gitu. Kedua, siapa nabi kamu? Muhammad. Apa pantas mengaku Muhammad sebagai nabi? Wudunya beda dengan nabi, apalagi kalau tidak sholat. Jadi pertanyaan tidak sederhana itu. Siapa imam kamu? Al-Quran. Imam di depan, di belakang. Kada ya imam di tukang. Tema mang imam. Jadi makmum. Gitu. Kalau imam di depan, diikuti kan.
Jadikanlah Quran di depan untuk diimami, diikuti. Apa pantas? Tidak. Jika ditanya, imam kamu Quran, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Quran di belakang, hidupku mas saya, begitu. Nah ini kan mesti dikoreksi lagi. Jadi bukan nanti ayeuna, ya. Sekarang lah kita harus punya jawaban, tetapi jawaban itu mesti benar-benar sebagai jawaban yang sebenarnya dari hati, dari iman, bukan hanya sekedar ucapan saja. Nah begitulah Bu-ibu, dan Allah janjikan di akhirat hasanah itu adalah jannatu adnin, surga Aden, yadkhulunaha, mereka masuk ke surga itu, tajri min tahtihal anhar, walahum fiha ma yasyauna. Nah ini nanti kalau di surga itu apa yang kamu mau silahkan, tidak akan sakit. Masa di surga sakit? Tidak buang air, tidak berak mual air, karena itu depan di tempat anu indah tuh Bu. Kumaha itu kumaha Allah lah kayak nah, gitu. Dan di sana disediakan segala yang diinginkan, ma yasyauna, apa yang mereka inginkan. Inilah rahmat Allah, yaitu Quran. Dari hidup sekarang ini ternyata akan mendapatkan hasanah yang abadi, bukan hasanah dunia saja, itu pun secara relatif ya. Karena itu sangat rugilah orang-orang yang melepaskan nilai-nilai hasanah ukhrawiyah. Begitu Bu ya? Iya. Di sana mah Ibu benar we Ibu teh moal ngolotan moal Bu. Terpercaya sok ya buktikan. Oh gitu ge mun ka surga. Ngoang aya menyangolotan di surga. Enggak. Bapak Ibu tetap saja sesuai. Karena mesti sesuai kan dengan keindahan yang ada. Iya. Surga yang begitu indah, tidak ada bandingan tandingannya. Tuluy aya wajah model kieu pan lebar. Merusak. Allah sediakan yang layak dan pantas ya. Itulah melahirkan roja namanya. Karena itu tidak akan ada orang yang beriman bunuh diri. Kenapa? Karena harapannya jelas pasti ke sana. Sesulit apapun hidup orang mukmin punya harapan yang pasti. Itu kan kekuatan. Kalau punya harapan yang pasti, siap hidup dengan segala macam resikonya. Itulah Bu. Tapi ada juga saya sampaikan itu edaran, adalah Muslim berhati-hati dari upaya-upaya non Muslim sekarang dengan berbagai macam cara itu ya. Seperti kasus kemarin sudah terjadi kan di Pajagalan. Iya. Nah itu tetapi perlulah kehati-hatian. Karena upaya untuk merusak pikiran umat Islam terus berjalan. Satu di antara upayanya adalah kita terus kaji Quran dan Sunnah. Kita pegang Quran Sunnah, insya Allah kita selamat dari fitnah yang terus bergelombang ini. Sampai di sini saja, mohon maaf. Saya ada tugas untuk mengumpulkan calon jemaah haji yang tidak jadi. Itu kan kudu diupahan karunya ya. Sekarang saya mau ke Raja Mandala. Nah jadi kalau ada pertanyaan dicatat untuk bulan depan saja. Nah itulah sakitnya beda mah wayahna we ieu mah heula. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.